Assalamualaikum semuanya. Perkenalkan, nama saya Widya Siwi Anggraeni. Di sini saya akan menjelaskan materi perkuliahan metodologi penelitian akuntansi pada pertemuan keempat. Di video kali ini saya akan membahas mengenai sistematika usulan penelitian skripsi, kualitatif dan kuantitatif. Dalam sistematika usulan penelitian kualitatif maupun kuantitatif ini, ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu ada latar belakang masalah, ada tinjauan pustaka, dan ada metode penelitian. Langsung saja kita pada pembahasan yang pertama, yaitu latar belakang masalah. Apa sih itu latar belakang masalah? Latar belakang masalah adalah bagian di mana kita menjelaskan alasan-alasan kita dalam memilih topik penelitian tersebut. Penelitian itu dibagi menjadi dua, yaitu ada penelitian kualitatif dan ada penelitian kuantitatif. Pada penelitian kualitatif itu biasa disimbolkan dengan bentuk segitiga, atau ini bersifat induktif, yang artinya dalam menyusun latar belakang masalah itu disusun dari permasalahan-permasalahan khusus kemudian melebar ke permasalahan-permasalahan yang umum. Sedangkan pada penelitian kuantitatif ini biasa digambarkan dengan segitiga terbalik atau disebut juga yang bersifat deduktif, di mana dalam penyusunan latar belakang masalah ini disusun terlebih dahulu dari permasalahan-permasalahan umum kemudian mengerucut ke permasalahan yang khusus. Setelah latar belakang masalah telah dibuat, berikutnya yaitu membuat identifikasi masalah. Pada identifikasi masalah ini berisi pernyataan-pernyataan singkat mengenai masalah-masalah yang teridentifikasi di lingkup penelitian. Kemudian setelah identifikasi masalah selesai, berikutnya ada penentuan batasan masalah. Pada batasan masa ini dipilih mana sih masalah-masalah yang dipakai dalam penelitian. Istilah lain itu apa saja masalah-masalah yang akan difokuskan untuk penelitian kita nantinya. Selain untuk menetapkan batasan terhadap objek penelitian, kita juga dapat menetapkan batasan-batasan terhadap lingkup penelitian, waktu penelitian, dan perkiraan lamanya manfaat penelitian. Berikutnya, setelah membuat batasan masalah, kita membuat rumusan masalah. Pada rumusan masalah ini berisi pertanyaan-pertanyaan penelitian yang dikaitkan dengan desain penelitian yang akan kita pakai, variabel-variabel penelitian, serta apa saja yang diukur dari variabel-variabel tersebut. Setelah rumusan masalah telah selesai, berikutnya ada bagian tujuan dan manfaat penelitian. Pada bagian tujuan penelitian menjelaskan tujuan dari dilakukannya penelitian, yaitu untuk mengetahui atau mendapatkan data-data serta informasi dari pertanyaan-pertanyaan yang telah kita buat sebelumnya pada bagian rumusan masalah. Kemudian pada bagian manfaat penelitian ini diungkapkan secara spesifik manfaat yang hendak kita capai dari penelitian, baik dari aspek teoritis maupun aspek praktis. Dan yang kedua yaitu tinjauan pustaka. Pada bagian ini berisi uraian atau rujukan yang memberikan argumen teoritik terhadap konsep yang menjadi fokus penelitian. Pada tinjauan pustaka ini ada beberapa bagian, yaitu landasan teori, kerangka konsep, dan perumusan hipotesis. Pada landasan teori ini diusahakan dari pustaka yang terbaru, relevan, dan asli dari jurnal ilmiah. Landasan teori ini berisi uraian teori dan hasil-hasil penelitian dari studi kepustakaan, sehingga menimbulkan gagasan-gagasan yang mendasari penelitian yang akan dilakukan. Landasan teori ini dibagi menjadi dua, ada grand teori dan penelitian sebelumnya.
saya akan membahas satu persatu. Nah, dimulai dari Grand Theory. Grand Theory ini diciptakan oleh Charles Wright Mills yang dapat dilihat pada bukunya berjudul The Sociological Imagination pada tahun 1959. Teori ini menekankan pada konsep keseimbangan pengambilan keputusan, sistem, dan bentuk komunikasi sebagai sarana dasar. Sedangkan untuk penelitian sebelumnya, ini merupakan teori yang didapat dengan mencari perbandingan melalui teori-teori yang terdahulu atau penelitian-penelitian terdahulu untuk kemudian digunakan untuk menemukan inspirasi baru bagi penelitian yang selanjutnya. Manfaat landasan teori yaitu untuk memperdalam pengetahuan mengenai bidang yang diteliti, untuk mengetahui hasil penelitian yang berhubungan dengan penelitian yang sudah pernah dilakukan, untuk memperjelas masalah penelitian. Berikutnya ada kerangka konsep. Kerangka konsep ini merupakan bagian yang menjadi dasar dibuatnya kerangka teori. Pada bagian ini hanya variabel-variabel yang diukur. Variabel-variabel yang diukur ini seperti variabel bebas atau variabel X dan variabel terikat atau variabel Y. Dalam kerangka konsep ini terdapat istilah paradigma sederhana. Apa yang dimaksud dengan paradigma sederhana? Paradigma sederhana adalah paradigma yang menunjukkan hubungan antara dua variabel, baik variabel X atau independen dan variabel Y atau dependen. Berikut ini ada gambar antara hubungan variabel tersebut. Gambar pertama itu menunjukkan hubungan antara variabel X dan variabel Y, tetapi salah satu variabel tidak mempengaruhi variabel yang lainnya. Sedangkan untuk gambar yang kedua itu merupakan hubungan timbal balik, di mana variabel X dan variabel Y itu saling berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lainnya. Nah, berikutnya ada perumusan hipotesis. Hipotesis diartikan sebagai pernyataan statistik tentang parameter populasi. Hipotesis dalam penelitian diartikan sebagai jawaban atau dugaan sementara dari rumusan masalah. Hipotesis, jenis-jenis hipotesis dibagi menjadi 3. Ada hipotesis tak terarah, hipotesis terarah, dan hipotesis statistik. Pada hipotesis tak terarah adalah hipotesis yang diajukan atau dirumuskan yang belum jelas bahwa variabel X atau independen mempengaruhi variabel Y atau dependen. Contohnya, kualitas audit mempengaruhi kualitas laporan keuangan. Berikutnya ada hipotesis terarah. Hipotesis terarah adalah hipotesis yang diungkapkan atau dirumuskan yang sudah jelas bahwa variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Contohnya, kualitas audit berpengaruh positif terhadap laporan keuangan atau kualitas audit berpengaruh negatif terhadap laporan keuangan. Berikutnya ada hipotesis statistik. Dalam hipotesis statistik ada 2 hipotesis, yaitu hipotesis nol dan hipotesis. Berikutnya ada bentuk perumusan hipotesis. Pada bentuk perumusan hipotesis ini dibagi menjadi 4. Ada hipotesis deskriptif, hipotesis komparatif, hipotesis hubungan atau asosiatif, dan yang terakhir ada hipotesis sebab akibat atau kausal. Saya akan membahas satu persatu dari hipotesis-hipotesis tersebut. Yang pertama ada hipotesis deskriptif. Hipotesis ini menunjukkan nilai suatu variabel mandiri, tidak membuat perbandingan atau hubungan. Sebagai contoh, rumusan masalah untuk hipotesis ini adalah seberapa baik gaya kepemimpinan di lembaga X
Dapat dibuat hipotesis seperti gaya kepemimpinan di lembaga X telah mencapai 70% dari yang diharapkan. Nah, berikut ini ada tabel mengenai statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis deskriptif. Pada tabel tersebut, ada kolom untuk jenis atau tingkat data dan ada kolom untuk teknik statistik yang digunakan. Ada 3 jenis atau tingkat data yang digunakan, yaitu ada data nominal, ordinal, dan menurut interval atau ratio. Teknik statistik yang digunakan untuk data nominal ada 2, yaitu tes binomial dan C-kuadrat satu sampel. Untuk data ordinal digunakan rantes, sedangkan untuk menurut interval atau ratio digunakan t-test satu sampel. Yang kedua ada hipotesis komparatif. Hipotesis komparatif ini menunjukkan nilai dari satu variabel atau lebih, tapi pada sampel yang berbeda. Contoh rumusan masalah yang dapat dibuat yaitu adakah perbedaan antara kualitas audit KAP Big 4 dengan non Big 4. Sebagai hipotesisnya yaitu tidak ada perbedaan kualitas audit KAP non Big 4 dengan non Big 4. Yang kedua dapat dibuat pula kualitas audit KAP Big 4 lebih rendah dari non Big 4. Dan yang terakhir juga dapat dibuat kualitas KAP Big 4 lebih tinggi dari kualitas KAP non Big 4. Berikut ini ada tabel mengenai statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis komparatif. Pada tabel terdapat kolom macam data dan kolom bentuk komparasi. Pada kolom komparasi ada 2 bagian. Bagian pertama ada 2 sampel dan bagian kedua ada komparatif sampel. Selanjutnya untuk kolom macam data sama seperti pada hipotesis deskriptif, yaitu ada 3 data, antara lain interval rasio, nominal, dan ordinal. Bentuk komparasi untuk interval rasio pada 2 sampel baik korelasi dan independen sama-sama menggunakan t-test 2 sampel. Sedangkan pada komparatif sampel sama-sama menggunakan one way dan two way ANOVA. Kemudian bentuk komparasi untuk nominal pada 2 sampel di bagian korelasi menggunakan McNemar dan untuk independen menggunakan Fisher exact dan C-kuadrat 2 sampel. Sedangkan pada komparatif sampel untuk korelasi dan independen sama-sama menggunakan C-kuadrat key sampel. Tetapi yang membedakan pada bagian korelasi juga menggunakan COCAM key. Nah, yang terakhir bentuk komparasi dari data ordinal. Untuk 2 sampel pada bagian korelasi yaitu menggunakan SING-test dan Wilson-Martin pairs. Kemudian untuk bagian independen menggunakan median test, Mann-Whitney test, Kolmogorov-Mimov, dan Wolfowitz. Sedangkan untuk komparatif sampel pada bagian korelasi menggunakan Friedman dan two-way ANOVA, dan pada bagian independen menggunakan median extensio dan Kruskal-Walsh one-way ANOVA. Selanjutnya yang ketiga ada hipotesis hubungan atau asosiatif. Pada hipotesis ini menunjukkan tentang hubungan antara 2 variabel atau lebih. Contoh dari rumusan masalah untuk hipotesis ini yaitu adakah hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja? Maka hipotesisnya yaitu tidak ada hubungan antara gaya kepemimpinan dengan efektivitas kerja. Berikut ada tampilan tabel mengenai statistik yang digunakan untuk menguji hipotesis asosiatif.
Sama seperti penjelasan-penjelasan sebelumnya, yaitu terdapat dua kolom. Kolom pertama berisi macam atau tingkatan data, dan kolom kedua berisi teknik korelasi yang digunakan. Pada tingkatan data terdapat data nominal, ordinal, serta interval dan ratio. Teknik korelasi yang digunakan untuk data nominal yaitu menggunakan koefisien kontingensi. Kemudian untuk data ordinal menggunakan dua teknik korelasi, yaitu Spearman-Rank dan Kendall-Tau. Nah, untuk data interval dan ratio menggunakan tiga teknik korelasi, yaitu Pearson product moment, korelasi ganda, dan korelasi parsial. Yang terakhir ada hipotesis sebab akibat atau kausal. Pada hipotesis ini menunjukkan pengaruh antara dua variabel atau lebih. Sebagai contoh untuk rumusan masalah pada hipotesis ini adalah apakah gaya kepemimpinan mempengaruhi terhadap efektivitas kerja? Maka dapat dibuat hipotesis seperti gaya kepemimpinan berpengaruh positif terhadap efektivitas kerja.